Hi all, welcome to Z Story. Kenalin aku Ceisha dan aku yang akan menemani kalian semua 10-15 menit ke depan ngobrolin hal-hal lucu, konyol, dan bahkan kita bisa dapat insight-insight menarik nih. Kali ini seperti biasa aku nggak mungkin sendirian, aku dapat kenalan nih atau guest star program Student Action ke Spain. Kalau kalian mau tahu gimana sih serunya di sana, terus nonton dan pantengin terus Dash Entertainment dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe and please welcome Kamandi. Halo Halo Kak, teman-teman semua. apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Oke, nah sekarang Kak Mambi ini udah di Indo berarti ya? Sudah pulang ke Indonesia. Oke, yang tadi aku sempat spill teman-teman kalau Kak Mambi ini mengikuti program ISMA. Boleh nggak sih Kak menceritakan secara singkat aja tentang kakak dulu deh? Ya, Teman-teman semua, nama aku Muhammad Lukman, aku bisa dipanggil Lukman atau Manbi. oke. Aku dari kampus ITB di Bandung, aku ngambil jurusan desain interior di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Alhamdulillah, kemarin berkesempatan untuk mengikuti program dari Kemendikbudristek, yaitu Indonesia International Student Mobility Awards atau ISMA, ke Universidad de Granada di Spanyol. Begitu. Wow, keren banget ya. Nah, kan udah masuk ITB terus akhirnya memutuskan ikut ISMA ini kan, Kak. Apa Betul, betul, sih betul. yang memotivasi Kak Mandi sendiri untuk ikut program ini? Padahal kan maksudnya kayak sebenarnya emang program itu maksudnya diagung-agungkan oleh semua orang gitu ya. Apalagi kan kayak wah, ISMA nih yang susah banget nih untuk masuknya. Apa yang membuat Betul, betul. termotivasi untuk ikut ISMA? Oke, sebenarnya tidak spesifik langsung ke ISMA ya. Jadi memang sejak Oke. Okay. dulu SMA kali ya, aku Mm-mm. emang tertarik untuk kayak, kayaknya seru deh kalau bisa keluar negeri, as in berkuliah di sana gitu. Oke. Jadi Okay. sebenarnya dulu waktu aku di SMA aku sempat kayak berhayal gitu kayak ngelis kampus-kampus luar negeri yang bagus tuh apa aja sih, terus Oh, jurusan oke. jurusan yang menarik tuh apa. Terus aku ada passion lebih ke matematika, fisika, sama seni kan. Oh jadi kayak kalau pursue degree di arsitektur kayak seru deh gitu. Jadi mulai-mulai riset di situ sebenarnya dari dulu. Tapi waktu itu COVID hit, jadi kayak untuk kepikiran ke luar negeri tuh jauhan deh. Kayak orang-orang Oke. sana tuh baru berpikir survive aja gimana ya caranya gitu. Jadi ya udah kira fokus ke kampus dalam negeri. Waktu itu pilihannya memang the one and only ITB karena aku emang big fans of ITB gitu. Oke. Terus alhamdulillah long story short masuk. Terus Hmm. selama berkuliah sebenarnya setahun 2 tahun di awal tuh belum dapat insight apapun mengenai gimana sih cara bisa keluar negeri gitu. Sebenarnya banyak program exchange yang ada tapi info ke akunya tuh gak masuk gitu. Long story short juga waktu itu Kemendikbudristek baru bikin program ISMA di aku tingkat 2 waktu itu. Oh, oke. Tingkat 2 awal gitu. Oke. Terus aku ngeliat ada beberapa kakak tingkat aku berangkat gitu program ISMA. Program apa nih kok seru gitu. Yes. Terus aku dengar-dengar juga mereka bisa dikonversi ke LKS, terus dia full coverage 1 semester, terus dia lali-lali banyak perintilan waktu itu. Yes. Tapi saat itu memang belum belum tergambar untuk bisa dapat ke program itu karena kalau yang aku dengar dari awal juga persaingannya udah lumayan ya gitu. Terus akhirnya Betul. waktu Februari tahun 2000 berapa waktu itu? 2022 dapat info bahwa Ismandi dibuka lagi batch 2-nya. Terus aku kayak kebetulan alhamdulillah aku dikelilingi oleh teman-teman yang very supportive gitu. Jadi aku Oke. saat itu dibantu banyak banget dari mulai menyusun esai, bikin apa segala macam. Terus aku coba nge self reflect gitu. Sebenarnya apa sih yang pengen aku cari gitu. Akhirnya ketemulah bahwa sebenarnya aku tuh pengen coba ngegali sisi lain dari art and design di European countries gitu. Apalagi konteksnya waktu itu aku pursue di Universidad de Granada, di mana di Andalusia itu dia punya historical tersendiri mengenai Islamic history-nya gitu. Dan pasti ada influence itu yang mempengaruhi ke kebudayaan di Spanyol, di bagian selatannya bagaimana, arsitektural bagaimana, seninya bagaimana, dan lain-lain gitu. Di long story short kayak gitu ceritanya. Oke, berarti emang dari SMA udah pengen ada keinginan untuk keluar negeri gitu ya, dan bersyukur juga Betul, betul, bahwa betul. ITB mengeluarkan, maksudnya kayak ikut serta dalam ISMA ini. Jadi akhirnya disitulah untuk awal-awal mengikuti ISMA. Betul. Nah, ISMA sendiri tuh apa sih Kak? Boleh nggak sih disingkatin atau dijelasin secara singkat aja?
Kalau secara mungkin dalam satu kalimat bisa dibilang ISMA merupakan program pertukaran pelajar bagi Yes. mahasiswa S1 maupun vokasi Mm-mm. untuk melakukan studi satu semester ke universitas di dunia gitu. Oke. Jadi kalau kalau secara agak dijabarkan dikit, ISMA tuh sebenarnya semakin kesini semakin update gitu. Jadi awalnya Mm. memang fokus cuma S1 doang, terus waktu batch ketiga udah mulai nge-guide vokasi gitu. Oke. Terus Mm. waktu batch ketiga juga nggak salah, batch 3 atau batch 4 gitu, mereka mulai bikin skema funding yang berbeda. Jadi ada yang fully funded, ada yang Oke. co-funding istilahnya. Jadi Hmm. mereka nge-cover beberapa part aja, beberapa part lagi ditanggung secara mandiri. Terus Kayak tahun setengah-setengah gitu ya. lalu, ya betul betul kayak partially funded. Terus Oke. tahun lalu itu tuh baru bikin program ISMA Entrepreneur gitu. Jadi kalau ini Oh. lebih kepada kayak inkubasi entrepreneur gitu Mm-mm. di selama durasinya lebih pendek daripada ISMA biasa. Soalnya ini lebih kayak program short 1 sampai 2 bulan kalau nggak salah gitu. Oh, oke, oke, oke. Untuk Kamanbi sendiri itu dapat fully funded atau kayak gimana tuh? Alhamdulillah Hmm. waktu aku apply kemarin masih masih di batch kedua. Jadi memang hanya purely fully funded aja gitu. Dan Wow, belum oke, oke. ada vokasi, udah ada belum ya? Oh, vokasi itu tahun pertama ada vokasi di batch aku gitu. Cuman di univ aku semuanya full anak undergraduate. Ini kalau bisa bicara jujur-jujuran, sebenarnya Yes. tentunya ada modal yang harus dikeluarin ya. When it comes Oke. to application, pasti kita Mm-mm. harus provide a lot of documents gitu. Nah, Oke, salah iya, satu betul. dokumen yang lumayan banyak duit tuh kayak tes bahasa Inggrisnya. Itu kan lumayan ya. Kalau Oke. kemarin aku kebetulan ngambil yang paling murah aja itu 750.000. Itu Wow, oke. Duolingo English test gitu. Terus ya kayak berkas-berkas harus di print, harus dimaterai dan lain-lain. Mm-mm. Itu sebenarnya secara modal awal juga harus harus bear in mind bahwa oh berarti ini ada harus dana disiapkan segini Yes. untuk program ISMA ini gitu. Yes. Oke. Tadi kan udah bahas dokumen nih, Kak. Nah, untuk syarat-syarat ikut ISMA ini tuh apa aja sih? Atau mungkin kayak kita boleh apply ini di semester berapa, terus minimal IPK-nya tuh berapa? Oke, untuk secara garis besar timeline-nya, ISMA tuh kurang lebih Yes. ada empat tahapan ya, 4 tahapan seleksi. Yang pertama tuh Oke. tentunya Mm-mm. berkas dokumen dan esai dan sertifikat bahasa Inggris itu semuanya dikumpulin di awal. Sorry, 3 tahapan. Oke. Semua tadi kumpulin di awal, kemudian kalau sudah lolos itu masuk ke tes wawasan kebangsaan. Itu semacam semacam tes moral, tes Hmm. Pancasila dan lain-lain itu semuanya virtually online. Jadi kita dikasih Oke. akses ke website dan lain-lain tinggal diisi dan nanti kalau lolos diumumin gitu. Terus terakhir ada final interview. Final interview itu one on one dengan pihak ISMA-nya, terus biasanya lebih diulik mengenai esainya bagaimana, kemudian persiapannya udah segimana, terus risetnya udah sejauh mana nih, apakah memang kamu tahu apa yang pengen kamu pelajari di sana, kemudian course yang mau diambil apa aja dan lain-lain gitu. Kalau Oke. secara eligibility-nya sebenarnya ISMA ini buat teman-teman di tahun kedua atau ketiga ketika apply. Jadi ketika berangkat itu adalah di semester 5 dan semester 7 gitu. Oh, oke, Dan oke. untuk IP minimal Hmm. setauku itu 3, minimal tuh 3. Terus Hmm. untuk persyaratan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris itu tuh bervariatif ya tergantung dengan lembaga bahasa Inggrisnya. Kalau Duolingo sendiri itu sebenarnya 100 minimalnya. Kalau IELTS tuh mungkin bisa di follow up lagi ntar ke Yes. websitenya either Hmm. 6 atau 5,5 lupa gitu. Oke. Dan sebagainya. Tapi biasanya walaupun ada general gitu, tapi setiap Hmm. kampus tuh beda-beda lagi. Jadi perlu dicek lagi di websitenya. Oke. Kalau mau apply beberapa kampus ada yang cuma nerimanya IELTS, ada yang cuma nerimanya apa. Hmm. Terus passing grade si IELTS-nya bisa jadi beda-beda juga tiap kampus gitu. Oke, berarti Jadi emang kalau mungkin bisa misalnya, dicek lebih lanjut detailsnya di websitenya gitu. yes. Nah, berarti emang setiap kampus punya rules yang berbeda-beda, yang pastinya kita harus selalu up to date kalau emang mau ngejalanin ISMA ini kan, Kak. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang Kaman dilakuin di luar ISMA ini mungkin jadi organisasi kampus gitu ya, BEM atau apa gitu, ada nggak, Kak? Sebelum ISMA dulu ya, sebelum ISMA Oke, boleh. sebenarnya aku tahun pertama tuh lebih banyak aktif di fakultas gitu karena Oke. kebetulan aku dapat kesempatan buat jadi ketua angkatan di fakultas. Jadi Wow. selama setahun tuh aku mengerjakan hal-hal yang berbau
dengan teman-teman aku di Fakultas FSRD. Waktu itu ada 250-an orang, jadi kayak lebih banyak mingle, terus bikin event, Yes. bersosialisasi dan lain-lain gitu. Tapi di lain itu juga aku ikut kepanitiaan, kalau di kampusku disebutnya kepanitiaan terpusat. Jadi kepanitiaan yang Oke. memang semua fakultas boleh ikut gitu. Kayak aku ikut jadi kayak parade Oke. wisuda, ikut event, ada istilahnya kayak open house gitu, kayak aku masuk ITB istilahnya. Terus juga jadi panitia OSKM tuh kayak ospeknya ITB gitu. Jadi lebih ke organisasi dalam kampus Seru dan ya? organisasi tingkat fakultas dan tingkat univ cukup cukup aktif gitu. Terus di luar itu juga Oke. aku suka ikut kayak volunteering ngajar gitu. Terus most likely lebih ke sosial social service gitu sih, lebih ke volunteering dan lain-lain gitu. Oke, berarti padat, cukup padat ya pada saat itu ya berarti ya. Betul, Eh, betul, betul. di kampus mau di fakultas atau di seuniv juga berarti semuanya diikutin ya kak, yang bisa diikutin diikutin aja gitu ya. Mungkin FOMO, awal tingkat satu tingkat dua masih FOMO kali ya, jadi kan kayak "Ih, ini kayak Oke. seru deh kegiatannya, ikut aja deh." Sebenarnya nggak nggak salah banget gitu, jadi cuman ya saat itu cukup cukup burns out juga sih, karena masih tahun pertama, masih Yes. ada adaptasi, terus tiba-tiba ikut banyak kegiatan, jadi ya cukup cukup distracting, tapi by the end of the day alhamdulillah bisa di cope with it gitu. Oke, nah mau ngomongin cerita-cerita konyol dan cerita-cerita serunya nih kak, ada nggak sih yang memorable banget saat di Spanyol? Mungkin language barrier atau apa gitu kan, boleh dong diceritain. Awal seminggu 2 minggu tuh masih ngangong banget, jadi waktu itu aku ngambil course Spanish grammar, tapi itu belajar Spanish tapi diajarinnya pakai bahasa Spanyol. Nah gimana tuh, kayak belajar bahasa Spanyol tapi diajarin pakai bahasa Spanyol, kan kan jadi agak Sama aja gitu complicated kan. ya untuk memahami, kayak Yes. ini belajar apa nih gitu. Yes, Nah itu betul. jadi sampai saking aku jadi waktu itu aku di grup sama satu teman, sama dua teman orang Indonesia, misalnya orang-orang luar semua. Terus karena kita saking menyerah, bukan menyerah, jadi kayak saking struggle ya, kita beres kelas kita nyamperin dosennya kayak buat ngefollow up beberapa hal yang tadi kurang jelas gitu. Cuma tetap aja si dosennya ngejelasin ulang tapi pakai bahasa Spanyol, jadi sama aja gitu. Jadi basically jadi kayak gitu. Oke. Nah, last question nih Kak Mandi. Aku mau Kak Mandi kasih tips and trick atau kayak kasih apa ya, pesan-pesan kali ya buat teman-teman Dares yang mau ikut ISMA juga nih. Mengikuti program student exchange itu sesuatu hal yang sangat sangat istimewa, dan mungkin privilege dari teman-teman yang lagi kuliah, terutama teman-teman yang kuliah di undergraduate, karena banyak hal yang bisa dipelajarin, banyak hal yang teman-teman bisa evolve. Cobalah untuk membuka diri, untuk coba apply at least try and try gitu, karena we never knew pintu mana nih yang bakal dibuka. Jadi kayak keep knocking every single doors gitu. Jadi usahakan mungkin untuk menjadi present gitu ketika berkuliah gitu. Bukan berarti teman-teman harus mengambil segala opportunity dan jatuhnya jadi overwhelmed nantinya, tapi kayak coba untuk pilih beberapa organisasi yang memang teman-teman really invest in, dan Yes. bisa menjabarkan nanti ketika di essay, di interview, apa bentuk actions, contribution, dan impact yang teman-teman hadirkan gitu dari kehadiran teman-teman di situ. Oke, nah itu dia tadi teman-teman semua ngobrol-ngobrol serunya sama Kak Mandi ini kita udah ngobrolin apa ya, pengalamannya Kak Mandi sendiri, menceritakan secara singkat tentang ISMA seperti apa, syarat-syaratnya, bahkan kegiatan di luar ISMA ini sudah dijelasin juga tadi kan sama Kak Mandi kan. Sama di Spain ada nggak cerita-cerita konyolnya juga udah banyak banget dijelasin. Dan tadi kesan-pesannya tuh atau tips-tipsnya udah dijelasin juga karena lumayan banyak juga program yang seperti ISMA. Jadi memang kalau kalian mau mengikuti program pertukaran pelajar atau student exchange itu harus up to date aja sama apa yang lagi booming mungkin ya, atau selalu kalau ya up to date sih lebih penting, karena berkas-berkas atau ketentuan-ketentuan itu dari masing-masing kampus pasti beda ya kan Kak? Betul, betul, betul.
Nah, aku mau kasih tahu juga kalau misalnya Kanmanbi ini juga aktif di sosial medianya, boleh banget di-follow. Nanti mungkin aku taruh di sini sosial medianya Kanmanbi karena sering apa ya berbagi tips juga, menjelaskan Betul juga betul. kemarin ke ISMA itu seperti apa atau student exchange itu seperti apa gitu. Mungkin segitu dulu kali ya Kanmanbi kita ngobrol-ngobrolnya. Iya betul. Terima kasih juga Terima sudah kasih. diajak berdiskusi. Iya. Terima kasih banyak Kanmanbi atas waktu dan kesempatannya. Oke, Bye. bye. Thank you for today. Nah, itu dia teman-teman. Gimana menurut kalian? Pasti keren banget kan? Makasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin Dash Entertainment. Setiap hari Jumat selalu upload video baru yang pastinya keren-keren banget sama gestarnya. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Bye!